Setelah berhasil menuntaskan tantangan hantu pria jahat di resort angker luar kota, kini Ong dan tim harus berurusan dengan hantu wanita yang gemar main judi. Hantu itu tak mau pergi dari gedung tempat restorannya berdiri. Padahal sang pemilik gedung hendak merenovasi tempat itu untuk dijadikan kantor bisnis lain. Untuk memikat hantu wanita mengerikan itu, tim dan Ong harus membantu hantu lain dulu untuk mengakhiri hidupnya di samping gedung restoran itu. Kini Ong tidak hanya melawan hantu tapi juga melawan finansial yang lebih menakutkan. Pihak bank tak henti mendesak untuk melunasi hutang hingga Ong harus mempertaruhkan harga dirinya sendiri. Mampukah agen properti angker itu mengusir hantu wanita penuh dendam? Berikut ceritanya. Hari berikutnya, Tip kembali ke toko peti mayat Bibi Mai untuk menyusun berbagai ingatan yang hilang. Ia menulis rentetan kejadian dari penggalan ingatan di kepala. Mulai jatuh dari tebing dan bertemu dengan Paman Bun hingga bertemu dengan seorang pria berpistol yang menyerangnya dan kini pemuda pencuri brankas bernama Kai. Di waktu yang sama, Luk Chang dan Tupom kembali bersiasat untuk mencari tahu keberadaan brankas yang menghilang dari tangan Kai. Luk Chang meyakinkan Tupom jika Tip pasti sudah ingat di mana brankas itu berada. Tupom justru mengkhawatirkan jika Tip sudah mengingat jati diri yang sebenarnya. Luk Chang dan Tupom bisa langsung dipenjara jika terbukti membelot bahkan sampai berkhianat pada kepolisian. Tip benar-benar sudah mengingat ada nama Kai dalam hidupnya, namun ia belum terlalu mengerti ada kaitan apa antara Kai dengan Luk Chang dan juga Tupom. Di waktu yang sama, Ong mendapat telepon dari pihak bank yang menagih tunggakan hutang beserta bunganya. Mereka sudah menetapkan harga jual untuk apartemen Watana yaitu sekitar 20 juta baht. Bank menegaskan meski mereka berhasil menjual apartemen itu, Ong masih memiliki sisa hutang bank yang tertunggak dan harus tetap melunasinya. Mereka mendesak Ong untuk segera melunasi tunggakan sebesar 14 juta baht agar bunga yang terhitung tidak kian membengkak. Ong tak bisa mengelak lagi dan pasrah pada peraturan bank yang terasa mencekik. Tip mengajak Ong untuk masuk ke dalam kantor dan melihat video yang bisa digunakan untuk mempromosikan perusahaannya itu. Sebagai karyawan baru, Tom mengumpulkan setiap foto dan kegiatan dan dijadikan satu video iklan berdurasi singkat. Tip dan Ong memuji hasil karya Tom yang pandai mengedit video. Bahkan Tom sudah mengunggah video itu ke beberapa grup periklanan yang gratis dan juga di media sosial. Ia juga menemukan grup jimat Buddha yang memperjualbelikan barang antik dan berkaitan dengan pasar gelap. Ong merasa pasar gelap itu tak cocok dengan bisnis propertinya karena menyalahi regulasi pemerintah. Tim mendapatkan pesan pribadi di akun media sosial properti yang meminta bantuan untuk menjual gedung berhantu. Mereka adalah pengelola toko jimat Buddha cemerlang yang hendak merenovasi gedung tua di tengah kota. Sang pemilik bangunan bernama Sagda merasa janggal dengan para pekerja konstruksi yang tak berani melakukan renovasi di gedung itu. Para pekerja di sana mengeluhkan suara hantu wanita yang menangis di sepanjang malam. Teror yang terus terjadi di setiap malam membuat para tukang ketakutan dan mengundurkan diri. Pak Sagda menduga hantu wanita itu adalah penjual makanan yang membuka restoran di gedung miliknya itu. Sebelumnya, gedung itu disewakan untuk bisnis restoran hingga terjadi kecelakaan mengerikan yang menewaskan si wanita. Saat mereka membicarakan sosok wanita itu, suara dentuman terdengar kencang dari dalam bangunan gedung itu. Pak Sagda langsung lari ketakutan dan meninggalkan mereka berdua di sana. Malam harinya, Ong, Tip, dan Tom menelusuri isi gedung untuk membuktikan keberadaan arwah gentayangan yang selama ini meneror para pekerja. Tom yang penakut tampak mengikuti langkah Tip dengan jarak yang terlalu dekat. Ong sebenarnya cemburu melihat hal itu, namun ia tak bisa berbuat banyak karena hubungannya dengan Tip sebatas rekan kerja. Mai, okay. Di waktu yang sama, Luk Chang dan Tupom memilih untuk menunggu di luar gedung untuk mengawasi keadaan. Lagi-lagi mereka membicarakan soal brankas yang hilang dari tangan Kai. Tupom yakin Tip sudah mengingat kenangan tentang Kai, namun ia pura-pura tidak mengingatnya. Luk Chang berbisik agar mereka menggiring Tip untuk mengatakan yang sebenarnya. Ong muncul di belakang dan meminta dua rekannya itu untuk berhenti membicarakan hal tak penting. Mereka gagal menemukan hantu wanita yang diduga meneror para pekerja bangunan. Mereka kesulitan menemukan hantu Chaba karena tidak memiliki informasi apapun tentang sosok wanita itu. Saat mereka hendak pergi dari gedung pertokoan itu, Tip berteriak kencang menuju ke atas tak disangka. Mereka semua bisa melihat sosok pria yang menjatuhkan diri dari atap gedung. Anehnya, pria itu menghilang begitu saja sampai di permukaan tanah.
Hanya Tom yang tidak bisa melihat penampakan itu dan berlari memasuki gedung kosong itu. Tip menyusul naik ke atap gedung untuk menghentikan tindakan mengakhiri hidup. Tom masih belum bisa melihat sosok hantu yang berdiri di depan mata. Tip mencoba berbicara dengan hantu laki-laki itu dan membujuknya untuk berhenti menyakiti diri. Hantu laki-laki tak dikenal itu justru menangis dan berkata jika ia sangat menderita. Ia merasa sudah sangat lelah, menanggung beban yang sangat berat dan tidak masuk akal. Ia sendiri tak tahu mengapa kesialan tak henti menerpa hidupnya hingga semua mimpinya hancur lebur tak bersisa. Hantu itu terus mengulang kalimat yang sama hingga membuat Ong bingung mengartikannya. Luk Chang menjelaskan bahwa pria itu meninggal dengan pikiran yang kacau. Ia tak bisa berkomunikasi dengan jelas dan kemungkinan besar tidak bisa memberi informasi berharga apapun untuk mereka. Luk Chang mengajak timnya untuk pergi daripada membuang waktu dengan hantu tak dikenal itu. Saat mereka berjalan ke arah tangga turun, Tip mendengar hantu laki-laki itu mengatakan sesuatu. Ia berkata bahwa Chaba membuka restoran a la carte di samping gedungnya itu. Ia merasa muak atas kesalahannya sendiri dan tidak mau mengingat kembali tragedi yang menewaskan Chaba. Karena Tom tidak bisa melihat penampakan itu, ia meminta bantuan Tupom untuk menceritakan apa yang terjadi. Tip kembali mendesak hantu tak dikenal itu untuk menceritakan kisah hidup Chaba yang menyedihkan. Tom mencari di internet terkait kasus bunuh diri yang terjadi di kawasan itu dengan ciri-ciri yang mirip seperti penampakan hantu laki-laki tak dikenal itu. Ternyata pria itu bernama Suchard dan menjelma sebagai hantu karena arwahnya tidak mati dengan tenang dan terperangkap di antara dua dunia. Suchard menampakkan diri di tempat yang sama mulai dari jam 8 malam hingga fajar tiba. Ia akan mengakhiri hidup berulang kali dengan cara yang sama karena merasa dirinya masih terlilit hutang. Ternyata semasa hidupnya Suchard adalah pebisnis kecil sama seperti Ong. Ia melompat setelah tak sanggup melunasi hutang yang berbunga-bunga. Ong menuturkan bahwa orang yang selalu gagal dalam hidup tidak memiliki banyak pilihan seperti orang lain. Tip meminta bantuan Luk Chang dan Tupom untuk menghibur hantu Suchard agar mereka bisa menanyakan tentang hantu Chaba. Luk Chang, Tupom, dan Tom bertahan di atas gedung untuk memberi motivasi positif pada hantu Suchard. Seperti motivator pada umumnya, Luk Chang mengaku memulai semua bisnisnya dari nol. Luk Chang berkata dirinya kini sudah lebih sukses dari yang dulu dan memiliki banyak uang. Tupom tak terima mendengar kebohongan besar itu dan memukul kepala Luk Chang sambil berteriak banyak utangnya. Karena hantu itu masih bersedih, kini giliran Tupom yang memberi hiburan. Gadis itu menari-nari dengan tabuhan sederhana dari tangan Luk Chang. Nasnya, Suchard langsung lompat dan tergeletak tak bergerak. Selang beberapa menit kemudian, Suchard balik lagi untuk naik ke atap gedung. Luk Chang dan Tupom sudah menyerah tak tahu harus bagaimana lagi untuk menghibur hati Suchard yang bersedih. Kini giliran Tom yang mencoba untuk menghibur hantu malang itu. Di waktu yang sama, Tip mengajak Ong untuk bicara empat mata. Ia bisa melihat kesedihan dan keresahan hati yang dirasakan Ong. Energi negatif itu membuat Tip lemas dan tidak bergairah saat bekerja. Ia meminta Ong untuk jujur dengan masalah yang menimpanya itu. Setelah didesak berulang kali, akhirnya Ong mau buka suara. Ia menceritakan tentang telepon dari bank yang mendesaknya untuk segera membayar hutang. Mereka menyarankan Ong untuk segera menjual apartemen Watana sebelum dilelang oleh bank. Jika Ong bisa menjual dengan harga 20 juta bat atau lebih, maka ia bisa memiliki sisa uang jutaan bat. Dengan sisa uang itu, Ong bisa membangun bisnis baru untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Ong mengutarakan kejujuran jika sebenarnya ia tidak mau uang itu. Ia hanya ingin bangunan warisan sang ayah kembali padanya. Ia ingin lepas dari skandal sebagai anak nakal yang hanya bisa menjadi beban keluarga. Tip menegaskan bahwa Ong masih lebih beruntung dari Suchard karena Ong masih bisa berjuang dan terus maju untuk mewujudkan keinginannya sendiri. Ong memiliki peluang besar untuk menang dan merebut apartemen itu lagi. Tip menegaskan tidak ada orang yang selalu kalah dalam hidupnya. Ia yakin kali ini Ong akan menang besar setelah bertahun-tahun mengalami kekalahan dan kepahitan hidup. Tupom menelpon Ong untuk segera naik ke atap gedung. Saat itu, Suchard sudah tertawa yang gembira, jauh berbeda dari Suchard yang sebelumnya. Ong dan Tip sampai heran melihat hal itu. Mereka bertanya cara apa yang dilakukan mereka bertiga untuk menghibur hati Suchard.
Ternyata Tom melukis mata Lukcang dengan arang hitam hingga tampak seperti orang babak belur habis dipersekusi massa. Suchard langsung depresi lagi setelah intermezzo itu berakhir. Ia naik ke pagar atap gedung dan bersiap melompat untuk yang kesekian kali. Ong membujuk Suchard untuk tidak melakukan hal buruk itu lagi. Ia menegaskan jika dirinya juga mengalami kegagalan seperti tiada akhir. Setelah terlilit hutang besar, Ong merasa tidak punya jalan keluar lagi. Tapi ia selalu meyakinkan diri bahwa solusi lain akan selalu ada selama ia masih mau mencarinya. Ong mengucapkan terima kasih pada hantu Suchard yang membuatnya sadar akan arti pentingnya perjuangan hidup. Saat merasa tertekan, Ong selalu ingat dengan pesan sang ayah agar tidak lari dari masalah. Memilih untuk lari dan tidak menyelesaikan masalah itu sama saja membuka gerbang baru bagi masalah-masalah selanjutnya. Ong menegaskan percobaan mengakhiri hidup yang dilakukan Suchard tidak akan membuat lepas dari penyesalan diri dan rasa tertekan yang kian mendera. Suchard mulai berpikir ulang dan bertanya apakah Ong sudah menemukan solusi jitu untuk masalah hidupnya sendiri. Ong berkata jujur jika ia tidak menemukan solusi apapun, namun dalam hatinya timbul keyakinan penuh bahwa kemenangan akan menghampiri setiap insan yang terus dan selalu berjuang dengan sekuat hati. Suchard tersenyum dan mengurungkan niatnya untuk lari dari masalah lagi. Ia bercerita pada Ong tentang bisnis kecilnya saat masih hidup dahulu. Ternyata Suchard membangun perusahaan ekspor pakaian namun gagal total hingga tak laku di pasaran. Ia terjebak dalam lingkaran setan dan terlilit hutang miliaran rupiah. Saat masih hidup dulu, Suchard selalu mempersulit rekan bisnisnya dan tak sempat meminta maaf. Ia merasa bersalah karena keputusannya itu membuat bisnisnya bangkrut seketika. Ong bersedia membantu Suchard untuk meminta maaf pada rekan bisnisnya dahulu agar pria itu bisa meninggal dengan tenang. Tip bercerita jika ia dan temannya hendak menjual gedung sebelah yang katanya dihuni hantu wanita bernama Chaba. Hantu wanita itu tidak rela jika ada renovasi bangunan. Suchard mengaku dekat dengan Chaba karena tempat kerja mereka saling bersebelahan. Suchard menjadi saksi mati yang melihat Chaba mengurung diri di dalam kamar bahkan tidak mau membuka restoran lagi. Chaba hanya keluar saat tiket lotre dijual dan menjadi semakin kecanduan judi lotre. Lukcang berteriak jika ia memiliki ide cemerlang untuk memancing hantu Chaba keluar dari tempat persembunyiannya. Lukcang membawa semua tim untuk pergi ke gedung sebelah. Ong justru meminta izin pada rekan satu timnya untuk membantu Suchard terlebih dahulu agar bisa bertemu dengan mantan rekan bisnisnya itu. Ong sudah terlanjur berjanji dan bertekad kuat untuk tetap pergi. Mereka menunda urusan Chaba dan memutuskan untuk menemani Ong mencari mitra bisnis Pak Suchard. Pagi harinya, Ong dan Lukcang pergi ke toko milik Pak Chokai yang masih bergerak di bidang ekspor pakaian dan berkembang pesat. Ong dan Lukcang langsung menemui seorang pekerja untuk mencari keberadaan Pak Chokai. Pekerja itu justru terkejut dan berkata, bisnisnya dengan Pak Suchard tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali Pak Heng. Ong dan Lukcang langsung disekap di sebuah ruangan tersembunyi dengan tangan terikat ke belakang. Ong berusaha menjelaskan jika ia tidak mengenal Pak Heng sama sekali. Pak Chokai menegaskan jika Heng telah menipu bisnisnya besar-besaran dengan Suchard dan menjebak mereka berdua pada hutang yang sangat besar. Ia menuduh Ong dan Lukcang sebagai antek dari Heng yang hendak merebut bisnis ekspor pakaian darinya. Ong menegaskan jika ia bertemu arwah Suchard di atas gedung dan menceritakan semua kejadian di masa lalu. Karyawan Chokai mengisah Ong dan Lukcang agar mereka mau buka suara tentang rencana Heng yang suka makar. Ong masih tetap mengelak dan berkata jika ia hanya ingin membantu arwah Suchard yang kini menderita sangat dalam. Pekerja Chokai kembali memukul mereka berdua setiap kali mendengar nama Suchard. Lukcang sampai memohon ampun karena tubuhnya sudah mati rasa. Ong tidak mau menyerah dan berteriak jika Suchard sangat menderita karena menanggung beban rasa bersalah yang mendalam. Suchard sangat menyesal dan hendak meminta maaf pada Pak Chokai. Ong berteriak minta tolong pada Pak Chokai agar mempercayai ceritanya. Pak Chokai memberi satu kesempatan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Ong menunjukkan video profil dari bisnis properti mistisnya itu. Pak Chokai berbalik meminta maaf pada Ong dan Lukcang karena sudah menuduh hal yang tidak benar. Ia pun menceritakan sosok Heng yang menjadi akuntan di perusahaan mereka berdua. Heng sangat pandai namun menggunakan ilmunya untuk bermain kotor. Ia memanipulasi segala laporan keuangan dan berhasil membawa lari jutaan baht. Perusahaan yang dibangun oleh Suchard dan Chokai langsung bangkrut setelah terlilit banyak hutang. Chokai berusaha menutup lubang dengan cara menggali lubang.
Ia meminjam sejumlah uang di bank hanya untuk membayar hutang perusahaan di bank lainnya. Ia tak menyangka Suchard berani mengakhiri hidupnya sendiri, padahal Chokchai yakin masalah itu masih bisa diatasi bersama. Di waktu yang sama, Tip, Tupom, dan Tom berusaha memancing hantu Chaba di gedung milik Pak Sagda. Mereka menyamar sebagai tukang penjual lotre yang menawarkan kekayaan instan. Meski sudah berteriak kian kemari, hantu Chaba masih belum mau keluar juga. Tupom dan Tip sampai kelelahan dengan suara yang mulai serak di tengah cuaca yang sangat terik. Sorenya, Ong dan Luchang datang ke gedung itu dan memergoki 3 rekan kerjanya kewalahan memancing hantu Chaba. Mereka berdua sudah membawa Pak Chokchai yang merupakan mitra bisnis Pak Suchard semasa hidupnya. Mereka menunggu malam tiba untuk mempertemukan Pak Suchard dengan Chokchai. Nasnya, Pak Chokchai tidak bisa melihat Pak Suchard meskipun arwah Pak Suchard bisa melihat rekan bisnisnya dengan jelas. Ong meminta Chokchai untuk duduk di samping Suchard dan berdiam diri sejenak di sana. Suchard mulai berbicara menggunakan isi hati yang terluka. Ia mengaku bersalah dengan keputusan merekrut Si Heng. Ia berulang kali meminta maaf pada Suchard karena sudah menyusahkan Chokchai. Naasnya, Pak Chokchai tak bisa melihat Suchard meskipun arwah Pak Suchard bisa melihat temannya dengan jelas. Ong meneruskan kalimat Suchard pada Chokchai. Mendengar hal itu, Pak Chokchai menegaskan bahwa dirinya lah yang seharusnya minta maaf. Suatu hari setelah Suchard budir, Pak Chokchai mendapat pinjaman besar dari bank. Ia berhasil melunasi hutang perusahaan dan memulainya kembali dari nol. Jika Suchard mau berjuang sebentar lagi, maka mereka berdua pasti sudah lebih sukses dari sebelumnya. Suchard tersenyum bahagia atas kesuksesan dari perjuangan Chokchai. Ia meminta maaf karena tidak bisa menemani Chokchai dan menyimpan masalah besar di dunia. Chokchai berucap bahwa ia tidak pernah berpikir untuk menyalahkan Suchard. Ia tahu penderitaan yang dirasakan Suchard sama seperti dirinya juga yang kewalahan dan ingin menyerah. Ia meminta Suchard untuk tidak menyesali kejadian yang sudah berlalu. Ia sudah mewujudkan bisnis impiannya dan Suchard tidak perlu khawatir lagi dengan hutang yang membelitnya dulu. Semua hutang sudah lunas berkat kerja keras Chokchai yang pantang menyerah. Suchard akhirnya bisa merasakan kebebasan dari belenggu tekanan batin yang menyiksa jiwa. Ia berterima kasih pada Ong dan tim yang sudah membantunya untuk bertemu Chokchai. Ia masih harus membayar dosa dari budir dan mengulang penderitaan serta rasa sakit kehilangan raga. Sebelum kembali ke rutinitasnya itu, Suchard teringat dengan pengalaman hidupnya di masa lalu saat membeli makanan di restoran Chaba. Wanita itu sering mendengar lagu daerah yang sangat disukainya. Suchard yakin lagu daerah itu bisa memancing Chaba untuk menampakkan diri. Mereka kembali ke kantor untuk mempersiapkan lagu daerah yang akan diputar esok hari. Tip memuji kebaikan Ong yang membantu Suchard sampai bertemu dengan rekan bisnisnya lagi. Tip yakin apapun hasilnya nanti, Ong tidak akan menyesali jalan hidupnya kini karena sudah berjuang setengah mati. ฉันเชื่อว่าคุณทำได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคุณผมจะลองโทรไปต่อรองหนี้กับธนาคารอีกรอบดู Ong hendak melakukan negosiasi ulang dengan pihak bank agar ia mendapat tambahan waktu untuk melunasi semua hutangnya itu. Tim menjabat tangan Ong, namun penggalan ingatan kembali muncul dengan tiba-tiba. Kai berbicara pada Tip terkait rencana pencurian brankas di rumah konglomerat. Kai menegaskan jika dirinya adalah pencuri profesional yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misi rahasia. Luchang dan Tupon berdiri tepat di samping Kai dengan raut wajah sumringah sambil mengangguk-ngangguk. Tip mulai curiga dengan dua pencuri itu dan menatap mereka dengan sorot mata tajam. Luchang dan Tupom tidak menyadari hal itu. Mereka bersikap seperti biasa dan melanjutkan pekerjaan sebagai penakluk hantu. Malam berikutnya, tim agen properti Indra Keenam itu sudah membawa speaker dengan lagu daerah untuk memancing Chaba. Tak disangka, hantu wanita itu benar-benar muncul dan berjoget sambil menuruni tangga. Mereka saling adu gerakan tari hingga speaker Luchang mati kehabisan baterai. Sosok hantu Chaba menghilang dalam sekejap mata dan membuat mereka semua panik bukan kepalang. Ong berusaha mencari lagu itu di internet menggunakan ponselnya. Saat menunggu, Tip menyeret Luchang dan Tupom untuk menanyakan hubungan mereka dengan pria bernama Kai. พี่สองคนเป็นอะไรคนนี้ชื่อใครกันแน่ Dan film pun bersambung. Yo, 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 bermau.